bihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita sehingga kita bisa hadir di majelis atau pengajian virtual ini ya. Ini yang sudah ke-7 insya Allah dengan pembicara-pembicara nasional itu yang sudah punya kepakarnya masing-masing. Jadi ini rasa syukur yang luar biasa karena para pembicara ini bersedia hadir itu ya di jamaah miyah itu. Semoga Allah memberikan di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita hadir. Salam. Bapak Ibu yang berbahagia hadir di tengah kita yaitu Pak Ahmad Ibham. Lebih muda karena masih muda, dan untuk kalangan bidang ekonomi syariah dengan masih paham sudah tidak asing lagi karena beliau ini memang luar biasa kontribusi terhadap ekonomi syariah atau perbankan syariah. Jadi kalau kita lihat biodatanya atau data dirinya, Bapak Ibu semua bisa lihat di internet, itu luar biasa, buku itu ya. Beli saja itu ya. Ada buku pintar ekonomi syariah, ada ini loh Bank Syariah, kemudian pedoman. Nah, banyak sekali bukunya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu semua bisa lihat profil Mas Ibham di untuk beredar, dan banyak juga media sosial yang sudah beliau bina gitu, ada di Telegram, ada di WA, kemudian ada IG, ada Facebook. Ini memang luar biasa. Semoga Mas Ibham selalu mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan keberkahan majelis virtual ini, mari kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Mas Ibham memberikan pengantar, nanti lebih banyak ke diskusi. Monggo Mas Ibham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah kita semua masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa gabung di Mas, majelis Zoomiyah. Ya, Zoomiyah. Majelis Zoomiyah yang diikuti juga rekan-rekan dari Instagram maupun dan lain-lain. Alhamdulillah kali ini saya akan bercerita mengenai transaksi halal muamalah sehari-hari, transaksi halal sehari-hari yang kaitannya dengan muamalah. Nah, muamalah ini luas ya. Semua yang selain ritual ibadah itu muamalah. Ritual ibadah gampang, ya, contoh konkretnya itu yang rukun Islam yang 5 dari syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian semua hal-hal yang membuat ritual ibadah itu menjadi sah itu juga masuk bab fikih ibadah. Nah, kalau fikih muamalah ini berarti selain yang itu. Nanti pembagian fikih muamalah ini ada 7 atau 9 macam-macam, nanti ada banyak. Tapi simpelnya adalah selain ritual ibadah. Nah, nanti ada fikih ahwal as-syakhsiyah, ya, urusannya pernikahan, ya, orang lahir sampai meninggal, wasiat segala macam. Tetapi untuk kali ini kita akan ngomongin hal-hal yang sehari-hari kita alami dan sangat mungkin ini pasti semuanya kita mengalami. Ya, ini yang kaitannya dengan fikih muamalah maliyah. Kalau bahasa Indonesianya transaksi perduitan. Fikih muamalah maliyah, mal itu harta. Harta itu nanti macam-macam, ada duit, ada non duit, tapi biar gampang pokoknya sesuatu yang terkait dengan duit dan harta.
Nah, harta ini kan kita perintahkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu la ta'kulukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jadi Allah sudah merintahkan kepada kita bahwa jangan makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Makanlah dengan cara yang tidak batil, ya. Cara yang tidak batil itu menurut Al-Quran tadi itu tijaratan antara minkum. Tijarah itu dagang antara minkum, rela sama rela. Kemudian kalau di kitab Bulughul Maram, bagian kitab Al-Buyu, hadis paling pertama, Rasulullah ditanya oleh sahabat mengenai di atiab, ya, sumber nafkah yang paling. Rasulullah kemudian menjawab, amalur rajul biyadi wa bai'un mabrur. Jadi amalur rajul biyadi, ya, perbuatan seorang laki-laki atau seorang kepala rumah tangga. Ini urusannya dengan nafkah, ya. Nafkah itu caranya harus tidak batil. Tidak batil itu berarti halal. Kemudian dijelaskan oleh hadis cara yang tidak batil itu dagang. Dagang itu kalau di bahasa Al-Quran itu tijaroh. Tijaroh, ya, orang yang suka dagang dijuluki tajir kalau di Betawi, ya. Tajir, orang tajir itu sebenarnya pedagang. Nah, tajir tijaroh itu dagang jenisnya macam-macam, ya. Ada dua, besarannya ada dua. Yang pertama itu kongsi, yang kedua jual beli. Kongsi, syirik bersekutu, ya, bersekutu dagang. Kemudian yang jual beli ini baik, jual beli. Nah, jual beli ini nanti ada jual beli barang, ada jual beli manfaat. Jual beli manfaat ada jual beli manfaatnya barang, ada jual beli manfaatnya perbuatan yang disebut jasa. Kalau jual beli manfaat barang disebut sewa menyewa, jual beli manfaat perbuatan disebut jasa. Nah, karyawan itu menjual jasa. Oleh karena itu karyawan juga termasuk pedagang. Saya ngomong begini sering, ya, kalau di media-media saya, bahwa karyawan itu pedagang, dia dagangan jasa. Oleh karena itu saya tidak setuju jika ada yang bilang bahwa karyawan itu bukan pedagang. Dagang itu macam-macam. Ada yang dagang barang, ya, bikin toko gitu, ya. Kemudian ada yang dagang jasa. Nah, kita hidup ini kan menurut Adzariyat itu kan untuk ibadah kepada Allah. Nah, ibadah kepada Allah itu kan harus hidup. Harus hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa ibadah. Nah, hidup ini pada dasarnya kan untuk bisa hidup itu makan, gitu, ya. Untuk bisa hidup kita makan. Nah, kemudian makan itu ya harus ada nafkah. Nah, nafkah yang hadir pakai dagang. Instrumen dagang yang biasa kita pakai namanya duit. Nah, duit itu yang terbitin bank. Nah, bank dan BI dan didistribusikan melalui perbankan. Oleh karena itulah perbankan yang sesuai syariah menjadi wajib ada. Kita ta'lim di situ bilang bahwa malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak ada, sesuatu malayatimu, sesuatu yang tidak sempurna, al-wajib, suatu kewajiban illa bihi, kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Maka instrumen-instrumen dagang yang halal itu juga menjadi wajib ada dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, kita sehari-hari pakai yang namanya instrumen-instrumen keuangan. Instrumen itu apa, ya? Alat-alat yang kita pakai sehari-hari. Ya, dalam hal ini yang paling inti adalah duit. Ya, nggak bisa dibilang tiap hari lah kita pakai duit. Nah, oleh karena itu transaksi-transaksi yang dikaitkan dengan duit ini menjadi harus sesuai syariat Islam. Mulai dari bank, asuransi, ya, kemudian kita gajian, kemudian nanti kalau lebih jauh lagi ada pasar modal, reksadana, segala macam. Nah, ini semua bersinggungan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini saya baru akan ngomong filosofis sekarang, ya. Nah, filosofisnya ekonomi syariah, ya, atau Iqtisad ini sebenarnya sama dengan psikologi, ya, Mas Yanwar. Psikologi. Jadi kalau Asy-Syatibi dan Al-Ghazali merumuskan, dan ini dirumuskan juga oleh banyak
diokein lah, setujui juga oleh banyak ulama klasik maupun kontemporer bahwa kita hidup ini dalam rangka menjaga maqasid syariah, lebih teknis lagi, maqasid syariah. Maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, maksud-maksud syariah. Ada 5, yakni hifdzul din, ya, menjaga agama, hifdzul nafs, menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul aql, menjaga akal kita, hifdzul nasl, menjaga keturunan kita. 5 ini. Jadi kita mau di bidang psikologi, mau di bidang ekonomi, teknik, segala macam, ini semuanya dalam rangka menjaga 5, termasuk urusannya perduitan. Nah, nanti ada banyak sekali contoh-contoh transaksi muamalah kontemporer yang kita alami, mulai dari transaksi perbankan, asuransi, sampai transaksi yang serba online. Sekarang zamannya e-commerce ya, Mas. Jadi e-commerce ada. Malam itu rame di TV ada Shopee gitu kan. Wah, itu luar biasa itu dampaknya. Itu peserta yang nonton semalam itu di atas 100 juta kalau nggak salah orang nonton. Luar biasa. Dan mau kita bilang nggak benar ya coba nanti kita bedah di bagian mana yang benar dan adakah yang tidak benar transaksi seperti itu gitu ya. Kemudian kalau di Pekanbaru mungkin juga sudah marak juga namanya ojol ya, ojek online. Kita tinggal klik ya, serba klik sekarang, belanja klik, kemudian kita pesen ojek ya tinggal klik, pesen makanan tinggal klik, apalagi sekarang ya di rumah aja. Wah, ini serba klik ini teknologinya. Nah, itu nanti kita cek satu persatu pada prinsipnya ini sesuai syariat atau tidak. Tapi ada satu kata kunci untuk mencermati transaksi yang motifnya profit itu sah atau tidak, yakni ini rumusan saya, coba nanti kita buktikan benar atau salah, bahwa profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Itu kunci paling gampang dari ekonomi syariah, ekonomi perdagangan, ekonomi nyari profit itu. Profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Pegawai dapat gaji, jualan jasa. Kemudian beli online, ya jual beli dapat profit. Nah, namanya kongsi, nanti ada modal kerja, ada pengusahanya, ada investor, ada pengusahanya, itu sampai di situ belum boleh ngambil profit. Harus nanti terjadi jual beli dulu, baru sah ngambil profit. Ini rumus ekonomi syariah, bagian cara ngambil profit. Nah, transaksi muamalah sehari-hari, apalagi yang melibatkan transaksi yang tujuannya profit, rumusnya juga sama, itu aja. Pokoknya orang kalau pengen dapat untung harus lewat dagang, harus ikhtiar lewat dagang. Nah, tinggal nanti dagangannya ini offline atau online, nanti kita cek aja nanti kalau teman-teman atau bapak ibu, para guru, para syekh, kalau ada contoh kasus yang ingin dibedah, monggo silahkan. Nah, demikian aja Mas Januar, itu prolog dari saya. Intinya kita harus menjaga 5 maqasid yang 5 ya, menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, nyawa kita, menjaga akal kita, menjaga harta kita, dan menjaga keturunan kita. Nah, plus kalau kita pengen dapat profit lewat jual beli. Demikian Mas Januar, langsung jawab saja. Baik, terima kasih Mas Ifham, luar biasa. Ini kehidupan ya Pak, pasti ini ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ini paling banyak kan dalam hal muamalah gitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu semua dengan perkembangan teknologi sekarang juga banyak transaksi-transaksi muamalah gitu yang kita ragu mungkin ini halal atau enggak gitu ya, ini riba atau enggak gitu ya. Nah, silahkan saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya bisa via chat ya, atau kalau di Bapak Ibu ingin ngobrol langsung boleh angkat tangan, nanti saya bukakan mic-nya gitu ya. Silahkan untuk mengawali. Ya kalau silahkan ada yang mau aku duluan aja Pak Yanwar. Iya Pak Sigit monggo. Itu lagi Sigit. Aku sambil nyetir ora apa-apa. Ya. Mas Ifham. Monggo. Ini kasuistik aja, kasuistik yang terjadi di sekitar kita nih, di sekitar kami. Ada bank konvensional, bank perkreditan rakyat gitu. Dia itu ada semua stakeholdernya itu berniat untuk mengubahnya jadi bank syariah.
tetapi mengalami banyak kendala, kesulitan. Saya tidak tahu kendalanya apa, aku juga tidak ngerti teknisnya seperti apa kendalanya. Karena katanya untuk perubahan itu banyak yang harus diurus dan lain sebagainya. Ya. Nah, selama proses peralihan transaksi itu, bagaimana supaya mereka tetap bisa lakukan transaksi, tapi masuk kategori non-ribawi begitu. Oke. Itu aja? Ya, itu aja, Mas. Oke, ini ada salah satu rekan dari OJK nyimak loh ini, tapi saya nggak sebut namanya ya. Di Instagram ada nih, rekan kita di OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang terbiasa ngurusin syariah. Jadi begini, ini ada dua hal ya, Mas Sigit dan teman-teman yang dirahmati Allah, dua hal yang harus kita taati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Wahai orang-orang yang punya iman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, taatilah kepada ulil amri di antara kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in, dan ketika kalian ada perselisihan pendapat, farudduhu ila Allahi war rasul, maka rudun itu murtad, kembalilah. Sebenarnya keluar atau kembalilah sebenarnya. Kembalilah kepada Allah dan Rasul. Oke. Begini, dua hal yang saya maksud adalah kalau urusannya dengan BPR ini kan mau tidak mau ini ada dua aspek yang terlibat. Yang pertama dari sisi hukum syariat Islam, taatilah Allah dan Rasul. Kemudian satu lagi, taatilah ulil amri. Ada hukum Islam, syariat Islam, ada ulil amri dalam hal ini NKRI. Nah, BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini kan merujuknya kepada ulil amri yang saat ini ada, yakni OJK, kan begitu. Dia tidak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang digaris, mohon maaf nih saya bilang ya, yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah, yang ditafsirkan oleh ulama dewan di sini, yakni MUI, kan tidak merujuk ke situ. Nah, fatwa-fatwa MUI ini sudah dipositivisasi, ya, sudah dipositivisasi itu maksudnya sudah diatur undang-undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, fatwa di SNMI ini sudah diatur oleh undang-undang menjadi rujukan bagi lembaga-lembaga keuangan yang ini disebut syariah. Nah, BPR yang konven ini secara undang-undang dia mau tidak mau ikut perbankan yang konven. Dia tidak boleh malah merujuk kepada undang-undang perbankan syariah. Kalau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS ini kan merujuknya kepada fatwa DSN-MUI dan undang-undang tentang perbankan. Nah, ini kan berarti dilema. Mau ikut syariat Islam, ternyata proses perjalanannya ini belum bisa, ya. Tapi pengennya ikut syariat Islam, kan begitu. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan adalah, yang harus dilakukan yang paling pokok adalah ikuti aja nih ketentuan yang diatur oleh OJK. Ikuti aja produk-produk yang diatur oleh OJK sampai dapat izin. Kalau belum dapat izin ya sudah, pokoknya ikuti ketentuan yang ada di bank konven. Nah, tapi kan ini pemegang sahamnya dan semua stakeholdernya kan pengennya disebut halal. Nah, ini saya kasih caranya ya. Semoga nggak dituduh sebagai ngakalin ya. Ngakalin itu kan pakai akal. Nah, pakai akal yang benar itu sebenarnya syariat Islam, penerapan syariat Islam. Ngakalin yang benar. Mari kita cermati bahwa di dalam berhukum kita itu menggunakan dua cara. Nah, ini cara berhukum. Ini saya temukan secara sangat bagus redaksionalnya itu di kitab As-Surya fil Mu'awadhatil Maliyah. Kemudian ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair, kemudian ada juga di kitab Al-Qawaid Fiqhiyah ya. Qawaid Fiqhiyah ini ada 1.700 halaman, ini 2 jilid. Nah, di situ disebutkan bahwa annal ibrah fil hukum lil alfaz wal mabani la lil maqasid wal ma'ani. Sesungguhnya cara menghukumi transaksi itu berdasarkan lafadznya, bukan berdasarkan maksud dan maknanya. Mazhab yang berpendapat seperti itu adalah mazhab Syafi'i. Ini yang saya sampaikan ini berlaku untuk semua ya, untuk ibadah maupun muamalah semua. Kalau kaidah fikih itu berlaku untuk semua. Ya, yang pertama tadi itu menghukumi transaksi berdasarkan lafadz dan alur, bukan berdasarkan maksud dan makna. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini yang paling kenceng banget itu mazhab Hanafi yang setuju dengan pendapat ini, yakni annal ibrah fil hukum lil maqasid wal ma'ani la lil alfadz wal mabani. Menghukumi transaksi itu berdasarkan dari
maksud dan maknanya, bukan berdasarkan dari kata dan alurnya. Nah, ini kan perbedaan pendapat yang sangat tajam, sangat kontradiktif. Yang satu bilang menghukumi transaksi berdasarkan kata-katanya, bahkan disebut bukan berdasarkan maksudnya, sementara yang satu bilang menghukumi transaksi berdasarkan maksud dan maknanya, bukan berdasarkan kata-kata dan alurnya. Nah, kaidah fikih ini diambil dari satu hadis yang sama. Ada banyak hadis, tapi yang paling populer diambil dari sini adalah ini kaidah fikih al-umuru bima qasidiha yang diambil dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, diturunkan oleh madzhab Syafi'i seperti tadi berdasarkan kata-katanya, diturunkan oleh Hanafi berdasarkan maksudnya. Nah, apa hubungannya dengan BPR yang tadi? BPR yang tadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau masih ingin ada di Indonesia harus ikut OJK. Lafaz dan alurnya, terutama lafadznya harus sesuai dengan peraturan OJK. Mau tidak mau nih Mas Sigit, harus, kalau aturannya memang kredit ada bunganya, ditulis karena ini ketaatan kepada NKRI. Nah, tetapi ini juga ada aspek lil maqasid wal ma'ani menurut madzhab Hanafi. Sebenarnya ini madzhab ini yang benar yang mana sih? Nah, ada kaidah fikih la yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Enggak boleh la yungkarul mukhtalafi, enggak usah atau enggak boleh ingkari. La yungkarul mukhtalafi, jangan ingkari sesuatu yang masih mukhtalaf. Mukhtalaf itu masih beda pendapat. Wala innama la yungkarul mukhtalafi wa innama yungkarul mujma' alaih. Tapi kalau sudah mujma' alaih, kalau sudah satu pendapat, misalnya sholat waktu itu ya 5, maka nggak bisa diingkari. Maksud saya begini, kalau ada dua kaidah yang berbeda pendapat, kita tinggal pilih salah satu. Paling enak umat. Kalau ada ulama imam mujtahid zaman dulu beda pendapat, paling enak umat, tinggal pilih salah satu. Nah, kalau untuk BPR tadi Mas Sigit, secara alfatnya mau tidak mau, secara dokumennya itu harus sesuai OJK. Tapi boleh loh nanti dilisankan ya, pakai akad yang esensinya adalah akad-akad dagang. Ingat ya, profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli dagang tadi. Konkretnya begini, kalau ada produk kredit untuk beli motor misalnya, ini kan kalau akad secara legalnya di OJK, di BPR konten, karena dia ngikut OJK, mau tidak mau harus ditulis kredit, ya nanti ada bunganya. Begitu Mas Sigit ya. Jadi harus taat itu. Tetapi nanti ngomong aja diakadkan secara lisannya, ini jual beli motor ya. Jual beli motor, si BPR ngomong aja kepada si dealer, aku beli ya dari kamu 10 juta. Kemudian si dealernya ngomong aja kepada si nasabah, aku jual 12 juta. Nah, ikut aja nanti dari ketentuan yang ada di berkasnya itu kan pakai bunga 2 juta misalnya. Tapi lisankan saja ini akan jual beli. Sehingga itu merupakan salah satu solusi yang jalan tengah yang terbaik daripada 100% arahnya adalah nanti mutlak riba seperti itu. Nah, maksud saya begini, ada kaidah fikih la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa disempurna lengkapkan semuanya, jangan malah ditinggalkan semuanya, tapi ini yang haram. Jadi ini jalan tengah Mas Sigit. Jadi secara legalnya itu tetap ikut OJK, secara syariat Islam dilisankan akadnya. Tetapi yang benar-benar mutlak tidak adalah jual belinya motor, nasabahnya dapat kredit, katanya buat beli motor, ternyata dipakai untuk bayar utang. Nah ini sudah menyalahi menyalahi syariat Islamnya, menyalahi OJK, ketentuan OJK. Seperti itu Mas Sigit. Untuk semua akad nanti bisa diatur. Kalau misalnya akadnya multiguna, itu seperti apa Mas? Multiguna ini maksudnya kalau di bank syariah itu kan dia ada dua hal. Satu, dia jual beli jasa. Dua, dia jual beli barang. Nah, multigunanya ini, tanya dulu ke nasabahnya. Mau dipakai apa duit itu? Coba kasih contoh Mas Sigit. Misalnya misalkan ada beberapa penggunaan, misalkan 10 juta ya, yang bilang yang 2 juta untuk bayar utang, yang 5 juta untuk beli apa, misalkan beli alat gitu. Terus yang sisanya untuk pendidikan. Nah, itu gimana tuh Mas? Nah, kalau di bank syariah itu, ini kan kita ngomong yang ideal dulu ya.
Kalau yang ideal tidak bisa dicampur-campur atau bisa dicampur-campur. Yang penting nanti peruntukannya itu dipakai di akad itu akan dicantumkan peruntukannya itu untuk apa saja. Nah, kalau jual beli itu kan ada dua objek, jual beli barang atau jual beli jasa. Kalau di syariah, kalau peruntukannya itu untuk jual beli jasa, maka akadnya itu juga jual beli jasa. Kalau peruntukannya jual beli barang, maka akadnya jual beli barang. Nah, akadnya ini dipisah kalau di syariah. Tidak bisa dicampur jadi satu antara jual beli barang dan jual beli jasa. Kecuali begini, sebelum saya ngomong kecuali Mas Sigit, ini biasanya jaminannya apa? Jaminannya apa, Mas? Jaminan, yang berlaku di kita itu. SK. Oh, jaminannya SK, ya. Oke. Kalau SK ini rada repot. Ngakalinya rada repot. Ya. Jadi syariat Islam itu sesuatu yang sebenarnya boleh diakali, tapi dengan akal yang benar. Ya. Tapi kalau udah nggak bisa diakali lagi, udah nggak bisa berarti. Nah, maksud saya begini. Kalau ada barangnya itu lebih enak, Mas Sigit, pakai akad jual beli barang. Jual beli TV, jual beli kulkas, jual beli apa, itu bisa. Bahkan pakai wakalah atau pakai kuasa beli, ya itu bisa. Bisa dalam arti kalau jual belinya barang, si BPR ini nggak perlu tahu kita belinya dari mana, bahkan sampai seperti itu bisa. Bahkan nanti fatwa nomor 119 itu nanti ada jual beli rupa-rupa duit cair dulu, baru kita nyari barangnya, itu bisa. Ya. Kalau ada barangnya itu masih bisa. Atau kalau ada jasanya bisa. Biaya pendidikan, biaya kesehatan, pengobatan, kemudian apalagi pernikahan, nah itu masih bisa. Jadi yang diperjualbelikan oleh si BPR ini adalah jual beli pengurusan jasa-jasa itu tadi semua. Alurnya adalah si BPR itu tadi belinya dari pengurusan ya, pengurusan jasa itu kan artinya ada effort minimal telepon. Kalau lembaga pendidikan kepada lembaga pendidikannya bisa diwakalahkan tapi ke orang lain lagi sebenarnya. Tapi ini tidak disarankan. Nah, yang pasti pemilahannya dua ya Mas Sigit. Kalau jual beli barang gampang, kebenaran kebenarannya adalah ya akadkan aja jual beli barang. Kalau jual beli jasa ya akadkan aja jual beli jasa. Nah yang repot adalah kalau hutang untuk bayar hutang. Ini nggak boleh untuk sudah tidak bisa dicari pembenarannya lagi. Kalau hutang untuk bayar hutang ngambil untung. Kalau utang untuk bayar utang nggak ngambil untung itu bisa. Tapi kalau utang untuk bayar utang tapi si orang yang punya duit tadi mau ngambil untung, udah nggak bisa Mas Sigit. Nggak bisa itu begini. Nggak bisa itu begini ya. Ada hajiat, ada doruriyat Mas Sigit. Ada hajiat, ada doruriyat. Ini kondisi kita. Kriteria hukum itu nggak bisa diubah-ubah. Halal ya halal, haram ya haram. Tetapi gimana nanti kenyataannya di lapangan, itu yang akan dipengaruhi oleh kondisinya apa nih. Kalau kondisinya hajiat, itu boleh loh melakukan yang terlarang. Tapi nanti ada kriterianya, biasanya adalah untuk yang non-zat. Tapi kalau dalam kondisi darurat, nah ini boleh loh melakukan yang terlarang, tapi biasanya minimal zat. Definisinya, hajiat adalah ma'idha lam yatanawalhu, lam yuhlik walakin alam dayikin awusrin. Kalau darurat, definisinya adalah ma'idha lam yatanawalhu halaka au koruba. Kita definisikan dulu yang darurat. Darurat adalah ma'idzalam yatanawalhu. Ketika sesuatu itu nggak ada atau nggak kita raih, halaka au koruba, maka akan rusak atau akan musnah. Itu darurat. Kalau hajat, ma'idzalam yatanawalhu lam yuhlik walakin ala dhayikin awusrin. Sesuatu itu ketika nggak ada, nggak akan rusak, nggak akan hancur, nggak akan musnah, ya, tetapi akan menyebabkan dhayik, sempit, awusrin atau sulit. Nah, Mas Sigit, kita kan misalnya nih sudah terlanjur pakai BPR konven, sudah terlanjur adanya di depan mata ya konven. Nah ini hukumnya bisa boleh minimal dalam kondisi hajiat. Hajiat yang ini tadi hajiat. Minimal ya dalam kondisi hajiat. Nah apalagi darurat, kalau udah darurat itu boleh. Bahkan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di kitab Iqlam Al-Muwaqqi'in juz 2 halaman 17 di situ menyatakan bahwa la harama ma'a darurah, enggak haram sesuatu yang darurat. Nah, hajiat ini nanti debatable Mas Sigit. Ini kan kalau ukur hajiat itu kan mengalami kesulitan, mengenai kesempitan. Nah, ini nanti urusannya adalah pelakunya dengan Allah, ya, yang tahu seberapa sulit yang dialami. Sehingga menyebabkan, ya sudah nggak apa-apa terlanjur kok pakai lembaga BPR konven, ya nggak apa-apa. Nah, kalau yang bermasalah adalah ketika sudah terlanjur pakai yang konven, kemudian sudah selesai, diulang lagi. Nah, itu memang hobi, itu Mas Sigit.
Jadi udah terlanjur ya ini ya? Apanya, Mas? Udah terlanjur ya pakai ya? Oh Udah iya, terlanjur Mas. Ini menanyakan beberapa praktek yang ada di sekitar kita aja, Mas. banyak itu Pak seperti itu. Nah, kebetulan kita punya lembaga yang mengelola PPR Konven gitu. Oke. Masih paham, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari dosen UIR juga nih, ada dosen. Ya. Apakah belanja online itu halal, Ustadz? Dan apakah kita membeli rumah kredit ke bank syariah itu juga halal? Oke. Monggo. Ini kalau ada yang nanya enak nih dialog gitu ya. Lagi nggak berkenan ya. Ada nih Bu Pevi ya, Pevi nih. Bu Febi. Nah. Assalamualaikum Bu Febi, bisa diskusi langsung kita. Nah, ini mumpung ada ininya ya. Bisa Mas. Bu Febi bisa diskusi langsung? Bisa. Coba. Assalamualaikum Bu Febi. Nanti akan saya tanya soalnya nih jual beli online contohnya yang gimana. Oke, sambil nunggu Bu Febi ya. Semoga nanti Bu Febi berkenan untuk gabung untuk dialog diskusi ya. Jual beli online ini landasannya ini sebenarnya ditemukan di kitab Takrib. Kitabnya mana ini? Takrib Fathul Qorib. Fathul Qorib halaman 30 di bagian kanan itu kitab Al-Buyuh. Jadi di situ di kitab Fathul Qorib itu disebutkan di bagian paragraf awal kitab Al-Buyuh bab jual beli ada tiga jenis. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin. Jual beli ainun itu mata. Ain berarti sesuatu yang bisa dilihat dengan mata, yakni barang. Tapi kita klasik nyebutnya ain. Ini luar biasa. Jual beli sesuatu yang terlihat yang bisa disaksikan. Hukumnya boleh menurut kitab Fathul Qorib itu, dan saya setuju, dan ini di kitab-kitab lain pun insya Allah sama. Kemudian wathani minal asya bai'u syai'in mausuf fi dhimmah wa yusamma hadza bisalam. Wajah izun idza wujidat as-sifah ala ma usifat bih. Nah, ini kalau ada yang buka kitab Takrib dibuka halaman 30. Itu begitu, ada pernyataan begitu. Wathani minal asya, jenis jual beli yang kedua, bai'u syai'in ya. Bai'u syai'in menjual sesuatu syai'. Sesuatu itu bisa barang, bisa manfaat. Nah, bai'u syai'in. Mausuf itu yang sudah disifati, yang spesifikasinya sudah jelas. Fi dhimmah, yang ada dalam tanggungan, ada dalam pesanan. Wa yusamma hadza bisalam. Ini jual beli ini dinamai dengan jual beli salam. Hukumnya gimana? Menurut Takrib, fajaizun. Hukumnya itu jaiz atau boleh idza wujidat as-sifah ala ma wusifa bih. Singkatnya adalah ketika pesanan itu bisa diserahkan atau bisa diwujudkan. Kita wujidat as-sifah jika bisa diwujudkan sesuai dengan pesanannya. Nah, ini jadi gini Bu Febi, ini rumus dasar dari jual beli online. Jadi pada prinsipnya, ini saya bilang ya, pada prinsipnya, tidak serta-merta saya bilang boleh, tapi pada prinsipnya hukumnya boleh jika si penjual bisa menyerahkan pesanan sesuai dengan yang dipesan pembeli. Makanya risikonya tinggi. Yang dihindari dari jual beli online ini adalah gharar. Gharar ya. Oke, kita ngomong bab gharar. Gharar ini larangannya ada di hadis, bisa lihat di kitab Bulughul Maram atau Subul Salam, di situ ada di kitab-kitab hadis. Nah, Rasulullah SAW an bai al-khasr wa an bai al-gharar. Rasulullah mencegah atau menahan an bai al-khasr wa an bai al-gharar. Jual beli yang itu pakai lemparan batu, ya kan nggak jelas juga itu lemparannya jauh atau enggak, nanti ketemulah itu tanahnya segitu tuh 100 juta pakai lemparan batu, nggak diukur pakai meteran, nah itu terlarang. Wa'an bai al-gharar, dan jual beli gharar. Gharar ya Mas Januar, gharar pernah dengar Mas ya? Pasti pernah. Ya. Gharar, G-H-O-R-O-R, kalau G-nya dihilangin horor Mas ya. Iya, makna gharar itu horor. Horor itu nggak ada. Kalau makna gharar menurut kitab Subul Salam, juz 3 di halaman 70-an di pojok kanan, itu majhul, itu nggak jelas. Atau makdum, atau nggak ada. Jadi sesuatu yang nggak jelas atau nggak ada. Itulah sesuatu yang disebut horor atau gharar itu tadi. Makanya jual beli online itu akan dihukumi gharar sampai barangnya itu benar-benar diterima dan sesuai. Nah, resikonya tinggi makanya.
boleh tapi resikonya emang tinggi. Nanti kalau si pembeli itu ternyata merasa barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, itu nanti ada hak milih untuk dibalikin atau diterima. Kalau diterima, maka jual belinya sah. Sah ya, meskipun saya sebenarnya nggak cocok ini, tapi kalau si pembelinya sudah bilang, ya sudah itu sah. Gitu ya. Nah, kemudian tetapi kalau si kita yang membeli itu merasa, wah ini nggak sesuai kriteria ini. Nah, silakan aja di-return. Kalau ternyata di depan tadi tidak disepakati boleh di-return, ya berarti sudah kita kecewa. Pilihannya adalah membuat jual beli itu sah atau tidak sah. Kalau pengen membuat jual beli itu sah, kita harus terima. Tapi kalau kita nggak terima, ya nggak sah. Makanya ini resiko yang dihadapi jual beli online itu tinggi sebenarnya. Dari awal perhatikan, sepakati. Nanti kalau nggak sesuai pesanan, gimana? Ada mekanisme retur atau enggak? Retur itu butuh duit. Ya, duit untuk berangkat kepada ekspedisi ya ke JNT, Wahana, segala macam itu kan butuh duit. Bungkusnya butuh duit lagi. Nah, itu harus disepakati di awal, siapa yang nanggung. Kalau disepakati, oke, yang nanggung adalah pembeli, ya sudah. Kalau disepakati, yang nanggung adalah penjual, ya sudah. Kalau disepakati 50-50, ya sudah disepakati saja. Yang penting nanti digunakan adalah seperti kata takrib tadi, idza wujidat as-sifah ala ma wusifa bih. Jadi ketika pesanannya itu bisa diserahkan sesuai pesanan. Teknisnya seperti apa? Atur. Mau lewat Shopee, atau mau lewat Bukalapak, mau lewat Tokopedia, atau Lazada, atau segala macam, silakan. Seperti itu, Mas. Mbak Edi. Terus untuk kredit rumah ke bank syariah itu halal enggak? Halal. Halal ya? Halal. Begini ya. Jadi namanya, ini istilahnya sebenarnya nggak ada istilah kredit ya Mas Januar. Kalau di bank syariah, cek aja itu berkas legalnya. Tidak akan mungkin ada istilah kredit atau pinjaman untuk KPR. Cek, nggak akan ditemukan. Nah, makanya kita harus ikut bahasa Indonesia ya. Kalau di bahasa Indonesia di situ nggak ada istilah kredit, mari kita tidak ngomong kredit. Atau mungkin kredit ini maksudnya adalah cicilan gitu ya. Nah, jadi begini, kredit kalau di konven kan kredit ya. Kalau di syariah itu pembiayaan untuk pembelian rumah itu akan diakadkan di berkas legal. Nasabah itu belinya dari bank syariah belinya dari developer. DP-nya kemana? Atur. Fatwa MUI nomor 4 menyatakan bahwa bank syariah boleh membiayai sebagian atau seluruh nilai aset. Kalau kita ngomong seluruh nilai aset berarti bank syariah membiayai total. Nasabah nggak perlu DP. Tapi kalau bank syariahnya membiayai sebagian, artinya boleh loh ada DP, dan DP itu boleh loh langsung ke developer. Nah, ini nanti pertanyaannya banyak sebenarnya kalau teman-teman yang kritikus itu biasanya di sosmed ya. Jadi intinya halal, Mbak. Okay. Nah, kalau ada yang haram silakan disampaikan, nanti kita bahas. Baik. Ya. Baik, selanjutnya Mas, ini banyak lagi yang nanya nih. Waduh. Iki. Gimana mengatasi side streaming? Oke, ini siapa nih? Bisa dialog? Ini Mas Andri Eko Prabowo, ini dosen pendidikan akuntansi syariah ini. Boleh dialog kalau boleh. Kalau enggak nanti saya bayang-bayangin sendiri nanti. Oke ya, gimana cara ini sambil kalau berkenan dialog langsung diinterupsi aja saya ya. Jadi gimana caranya menghindari side streaming? Jadi side streaming itu sesuatu yang dihindari oleh lembaga keuangan syariah. Side streaming itu bahasa mudahnya adalah bank syariah ngasih pembiayaan 100 juta. Sesuai akad, pembiayaan ini dipakai untuk modal kerja toko kelontong. Nah, oleh nasabah, duit itu nggak dipakai untuk modal kerja, tetapi untuk bayar utang. Nah, itu contoh side streaming, Mas Januar ya. Oh, iya. Saya juga enggak. Harusnya dipakai untuk modal kerja, dipakai untuk bayar utang. Itu side streaming. Cara menghindarinya adalah taat aturan. Taat SOP. Makanya GCG-nya harus keren. Taat SOP yang pertama ya. Yang pertama taat SOP. Misalnya nih akadnya menyatakan dipakai untuk beli kelontong bahan-bahan untuk modal kerja, misalnya ada beras, ada segala macam, itu boleh loh, itu bisa loh. Fatwa nomor 119 itu bisa. Nanti minta kwitansi.
Nah, perkara nanti itu dipalsu oleh si nasabahnya, itu urusan lain. Ini saya nggak ngomong benar salah, tapi itu urusan lain. Yang penting sejak awal bilang ya, nanti kita harus ada kwitansinya. Itu pertama. Yang kedua, ini penting ya, penting banget. Yang harus dihindari oleh si praktisi ini, biar tidak terjadi side streaming. Selain harus taat SOP, praktisi juga jangan sampai menerima duit dari nasabah. Ini bahaya ini nanti. Resikonya panjang ini nanti. Kalau terima duit, nanti suatu ketika nasabahnya macet, wah ini repot. Ini nanti nasabahnya bisa ini, dulu kan sudah saya kasih duit, Ya. Sekarang nagih-nagih bawel. Nah, itu bahayanya seperti itu. Jadi dua ya kalau menurut saya, taati SOP. Kemudian jangan sampai terima duit. Nah, di luar yang dua ini ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya, pendekatan psikologi ini Mas. Pendekatan psikologis ya, komunikasi kita yang baik ya. Misalnya kalau yang hobi ngopi ya ajak ngopi-ngopi lah sama nasabah, ya ada kedekatan, ada trust sehingga nasabah itu kalau mau niat curang ke kita itu enggak sungkan lah gitu ya. Nah, itu hubungan psikologinya itu harus bagus sehingga nanti antara nasabah dengan pihak siapa itu Bank Syariah ya, akunnya dan marketingnya itu nanti bisa baik juga ya. Nasabah akan mikir lagi, wah nggak enak nih, orangnya baik kok, masa kita dolimi. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari side streaming. Nah, ini kalau backgroundnya akuntansi bertanya seperti ini, ya harus accountable ya, harus accountable. Jadi semuanya harus ikut SOP, harus ada berkas, bukti berkas bahwa ada kwitansinya segala macam. Terus hubungan yang baik itu nanti akan menyebabkan nasabah sungkan tuh Mas kalau mau curang. Seperti itu ya. Mungkin ada tanggapan? Mungkin tanya dulu Mas, karena banyak yang nanya ini. Selanjutnya. Lanjut aja. Lanjut aja ini. Ada yang nanya juga di Instagram segala macam. Yang di kelas dulu aja. Ini yang di sini dulu ya, di jamaah Zoom ya. Yang di Zoom dulu ya. Nah, ini ada mahasiswa, ini Mbak Mirna ini tanya, maaf sebelumnya kalau pertanyaannya kurang sopan. Dimaafkan. Bagaimana pendapat Bapak jika ada seorang laki-laki yang berjualan toko baju khusus wanita ini dalaman? Gimana, Mas? Boleh. Ya sudah, boleh. Boleh. Boleh, ada tetapinya, Mas. Pada prinsipnya boleh ya, pada prinsipnya boleh. Ya pasti kalau bisa didampingi wanita mungkin istrinya gitu ya atau ibunya. Yang laki-laki yang jualan udah jualan duduk aja di kasir, jadi kasir aja. Tapi kalau untuk keperluan yang lain nanya-nanya segala macam ya didampingi aja, mungkin kasirnya perempuan kan bisa atau yang orang yang melayani gitu ya, yang pertanyaan pembeli yang wanita, seperti itu aja. Tapi pada prinsipnya boleh ya pakai, tapi nanti boleh ini bisa menjadi terlarang ketika ini termasuk nanya-nanya detail segala macamnya, nanti yang melayani laki-laki itu, nah ini repot. Menurut saya itu tidak pas untuk dilakukan. Secara syariat Islam hukum asalnya tetap boleh ya, tapi nanti kan ada akidah, ada akhlak, ada syariat. Akidahnya Islam, akhlaknya ini terkait dengan etika dan estetika ya. Syariatnya ya jual beli pakaian dalam itu boleh oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, etikanya ini harus ditemenin ibunya atau yang laki-laki ini cukup duduk manis jadi kasir misalnya atau jadi bosnya lah, nggak usah ikut-ikut campur ada di situ, nanti mau nyoba di ruang pas segala macam, nanya-nanya ke yang laki-laki itu, kalau nanya tempat doang nggak apa-apa ya, nanti kalau nanya lebih detail itu pasti nanti akan, kalau istilah Jawanya ewu pakewu lah gitu ya. Seperti itu Mbak Mirna Kamisa. Ya. Oke, Mbak Febi sudah, terima kasih. Mbak Mirna, terima kasih. Oke, yang lain monggo. Masih paham? Pertanyaan yang mungkin ini kaitannya dengan kita juga. Dengan apa? Mengenai wakaf, Mas paham? Oke, wakaf ya. Wakaf. Saya belum ahli wakaf, tapi coba ini pertanyaannya seperti apa? Jadi pemahaman wakaf kita itu kalau kita sudah mewakafkan,
Ya. itu kita ya sudah menyerahkan uang itu atau barang itu ke yang nazir ya. Ya. Nah, itu. Apakah nazir itu boleh menggunakan uang kalau dalam bentuk uang itu untuk bisnis gitu? Ini mau dijawab secara rinci ya. Oke, itu aja pertanyaannya, Mas. Ya, ya singkat dulu lah. Oke. Jadi begini, Nanti yang lain wakaf. masih ada yang tanya nih. Yang lain masih ada yang tanya. Oke, Monggo. wakaf. Wakaf ya artinya adalah berhenti. Artinya apa? Dana yang sudah diwakafkan itu artinya berhenti, tapi begini, berhenti ini artinya stay, tidak berkurang, tidak dikurangi gitu ya. Tapi kalau terjadi penyusutan itu sangat mungkin. Penyusutan itu maksudnya gini, kalau kita wakafkan kendaraan itu kan makin lama nilainya menyusut, itu wajar. Kalau kita wakafkan tanah, itu nilainya biasanya meningkat gitu Mas ya. Kecuali tanah yang ada di dekat mana gitu ya yang nilainya tinggi, atau itu ada bencana alam atau yang lain tiba-tiba turun. Nah, itu mungkin terjadi. Nah, pada prinsipnya kalau kita wakaf uang ya, uangnya misalnya nih 10 juta. 10 juta ini yang harus terhenti itu kan 10 juta. Nah, cuman sekarang nih ada beberapa produk berbasis wakaf nih Mas Januar. Ada produk berbasis wakaf yang dana itu ditempatkan. Misalnya nih, ini maksudnya bisnis itu seperti apa? Coba nanti disimpulkan sendiri ya. Jadi ketika dana yang diwakafkan itu ditempatkan di deposito misalnya. Ini kan bisnis sebenarnya. Ya. Ini kan bisnis. Bahkan nanti ada sukuk wakaf. Ya. Kan juga sebenarnya. Yang penting nilainya itu terjamin stay minimal yang diwakafkan. Misalnya kalau kita taruh di deposito bank syariah, ini kan dijamin LPS. Makanya ini hukumnya sebenarnya boleh. Nah, kemudian dikembangkannya lewat bisnis. Bisnisnya adalah seperti itu. Begitu juga kalau duitnya itu nanti disepakati oleh nadir atau mungkin itu mekanisme wakafnya itu menyepakati misalnya untuk bikin rumah sakit. Ya, wakafnya kan duit untuk bikin rumah sakit. Ya, nilainya adalah minimal sebesar yang diwakafkan itu tadi. Nah, perkara nanti nilainya turun atau naik, yang namanya rumah sakit itu kan nanti ada aspek bisnisnya. Kalau aspek bisnis yang dimaksud adalah seperti itu boleh. Yang penting ada tim khusus yang memang sudah mempelajari dengan baik dan memang terjamin bahwa nilai wakafnya itu minimal tetap. Kalau di bank syariah bisa itu ditaruh di deposito, dijamin LPS maksimal 2 miliar. Nah, nanti kan dikembangkan di situ, dibisniskan namanya. Kemudian satu lagi Mas Januar, ada yang namanya wakaf manfaat asuransi. Itu aja bisa. Jadi misalnya saya asuransi, kemudian saya mengikrarkan, nanti ada produknya itu ya, kemudian saya bilang, nanti dijelaskan di polis, bahwa manfaat yang saya peroleh sekian persennya dipakai untuk wakaf, itu pun boleh. Nah, yang dipakai, yang manfaat asuransi itu nanti sebenarnya dikelola lagi itu, Mas. Itu bisa menghasilkan lagi. Nah, kalau bisnis yang dimaksud seperti itu, yang penting sesuai syariat Islam. Misalnya kalau ditaruh di deposito syariah. Tabungan syariah. Kalau rumah instrumen lain harus yang sesuai syariah, yang penting nilainya tetap dipertahankan. Demikian Mas. Kalau ujrohnya gimana Mas Imam? Ujroh. Kasih. Ngambil ujrohnya 10% gitu. Ya, 10-20% piye iki, Mas? Sebentar, ini bahas apa nih? Wakaf. Wakaf kan katanya ada bisa dari pengelola itu misalkan mengambil nilai ujrohnya gitu 10-20% untuk berapa 10% ya? Ya, 20%. Untuk orang yang memungut wakaf lah atau duta wakaf atau apa namanya gitu. Gimana tuh? Oke. Begini, kalau untuk ini kan sebenarnya beda dengan zakat ya. Kalau zakat kan jelas ya, ada amil, ada haknya si amil. Menurut saya tetap saja si nadir ini harus mengelola sedemikian rupa sehingga kalaupun dibisniskan dan ada fee yang dia dapat sebagai pengelola, tetap nilai wakafnya harus dipertahankan. Nah, tinggal mekanisme seperti apa kalau dibisniskan kok, tapi yang halal ya, dibisniskan ternyata mendapatkan hasil, ya dikelola, kemudian memang ada hasilnya, yaitu menurut saya itu sah-sah saja untuk sebagian diambil hasilnya sebagai pengelola, ya namanya ya wakalah bil ujroh. Seperti fatwa nomor 126 kalau nggak salah ya. Itu fatwa tentang halo.
Itu tentang wakalah bil ujrah, ini artinya akad-akad yang berbasis wakalah bil ujrah ini boleh. Wakalah bil ujrah itu maksudnya begini, wakalah wakil ya, diwakilkan, dikelola, minta tolong dikelola, nanti ada ujrahnya. Yang penting dananya itu tetap. Nanti kalau ada pengembangan bisnis itu dan mendapatkan hasil, nah itu jadi dibagi. Nah ini tim Nadir yang tahu nih. Ilmu saya belum sampai sejauh itu pembagiannya seperti apa. Tapi pada prinsipnya, asalkan nilai wakafnya itu tetap, maka kelebihannya itu nanti bisa diatur dengan cara yang baik. Nah, cara yang ini saya tidak tahu teknik. Kalau zakat jelas gitu ya. Tapi kalau wakaf ini saya hanya bisa menjawab sampai di sini. Saya belum ahlinya. Demikian. Oke. Mas, ya, terima kasih. Silakan yang lainnya mungkin tadi ada yang mau bertanya. Mic-nya dihidupkan saja kalau memang tidak bisa via chat. Silakan. Diketik boleh. Ini yang di Instagram sudah hilang ini tadi ternyata mendadak. Kenapa ini tadi off? Jadi pertanyaannya kehapus. Silakan. Ada bertanya tentang ya muamalah dalam kehidupan sehari-hari ini tentu sangat banyak gitu ya. Nah, silakan. Mas Kiki dari Jambi, monggo. Pak Yan. Oh iya, silakan Mas Andre. Silakan Mas Andre. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita kan di UIR itu sebagian itu pendapatannya itu sudah layak untuk zakat gitu ya Pak ya, untuk dapat zakat pendapatan gitu. Cuma ada beberapa itu menghindar dari zakat itu dengan cara berhutang seperti itu. Misalnya hutang beli mobil lah, hutang beli rumah lagi lah, dan seterusnya seperti itu. Nah, gimana cara mengatasi hal apa yang harus ini zakat gaji ya Pak? Ya. Gaji ya? Dan... Halo? Halo? Gaji dan tunjangan ya? Ya, gaji dan tunjangan anak. Oke, jadi begini. Ini sudah ada dalam tanda petik ijtihad ya. Sekarang sih nggak ada imam mujtahid mutlak, itu udah nggak ada. Cuman ini ijtihad jama'i, ijtihad bersama dari Basnas. Ya. Zakat penghasilan itu ada zakat profesi, itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Karena kiasnya zakat pertanian, mau dia punya utang atau tidak, begitu menghasilkan angka sekian, dia wajib zakat 2,5%. Ya. Harusnya sih 5% malah gitu ya. Nah ini diaturnya 2,5%, potong gaji kan biasanya begitu. Silakan kalau saya lupa ini nomor peraturan di Basnasnya ini nomor berapanya saya punya sih. Cuman di situ diatur kalau sudah mencapai penghasilan per bulannya itu 5,2 juta kalau nggak salah. Itu mau punya utang atau tidak, ya zakat. Karena kiasnya pertanian. Beda dengan kalau kiasnya yang lain. Kalau kiasnya nanti emas perak, nah kalau emas perak itu kan nisab haul gitu ya. Kalau kiasnya adalah perdagangan, nah itu nanti bisa dikurangi utang segala macam. Tapi ini sudah disepakati secara jama'i oleh Basnas. Jadi ketentuan zakat gaji, zakat profesi adalah begitu yang ditransfer, atau kalau saya malah hitungannya kalau urusan ibadah ini kan harus lebih hati-hati apa penghasilan itu kan nggak hanya gaji ya. Jadi kalau penghasilannya itu sudah mencapai penghasilan penghasilan itu yang masuk mencapai 5,2 juta kalau nggak salah. Kalau nggak 5,4, 5,2 nanti dicek aja itu ketentuan dari Basnasnya, itu potong gaji aja. Oke. Itu ada ketentuan resminya itu. Cuman ya begitu. Kalau di lapangan ini nanti macam-macam. Karena begini, kalau rekan-rekan sebagian rekan-rekan, terutama yang madzhab Syafi'i misalnya, itu nggak mau. Zakat profesi itu nggak ada. Itu bid'ah itu. Nah, cuman saya sendiri sebagai warga negara, misalnya ketika saya dulu di BNI Syariah, saya jadi karyawan, ya nggak peduli saya punya utang atau nggak punya utang, ya aturannya saya sholat pakai madzhab Syafi'i ini, sholat pakai madzhab Syafi'i. Tapi ketika saya kerja di situ, untuk fikih zakat ternyata diatur oleh perusahaan itu mazhabnya beda dengan yang saya yakini, tidak saya ikut.
Itu Mas. Jadi tergantung nantilah komunikasinya teman-teman di UIR untuk bisa meyakinkan para shareholder-nya yang pengajar segala macam untuk bisa dipotong zakat profesi. Mau diakali atau tidak itu tetap aja wajib. Kalau kiasnya adalah petani. Itu Mas. Oke. Silahkan yang lain mungkin mic-nya langsung dibuka saja. Ada Bu Sofianis, silakan Bu, tanyakan. Bu Titi, Mas Andri, ini dosen kita, Bu Sofianis. Bu, silakan kalau mau tanyakan. Iya Bu, monggo Bu, silakan. Oh iya, saya mau nanyain ini aja satu, masalah dengan psikologi. apa nih? Ya, masalah pembiayaan ya, pembiayaan oleh Bank Syariah. Oke. Ya, nah itu kan kita, aduh tadi ada yang nanya apa saya agak slip nih, ada yang masukkan juga. Itu kan ada ada asuransi, ada apa itu persyaratannya gitu kan. Berarti pembiayaan itu berlebih daripada apa yang dibiayai gitu. Misalnya kalau nah itu gimana itu hukumnya gitu, terus masuknya kemana gitu, apakah itu tidak termasuk bunga gitu atau gimana gitu kan kalau kita di syariah tidak ada istilah bunga kan. Nah itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau di bank syariah itu kan tidak ada apa pinjaman atau kredit itu yang kreditur sendiri tidak ini gitu ya, tidak terlibat di dalamnya. Tapi biar sudah ini kita harus terlibat juga mungkin berapa persen gitu kan untuk meminjam uang gitu loh, kreditan pembiayaan itu gitu. Nah, itu kan lebih ya nanti pembayarannya kan lebih itu. Itu bunga atau keuntungan yang diambil oleh bank sendiri gitu. Itu aja dulu. Ya. Oke, Ibu, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya. Masih tetap stay ya Bu Sofia. Masih. Ya, tapi jadi saya jawab yang terakhir dulu ya. Ya, oke. Ini kita dialog aja. Kalau di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah selain bank syariah, prinsipnya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Profit masuk akal haji dan hanya jika melalui jual beli. Kalau ada akad kongsi, nggak boleh ada profit sampai melibatkan jual beli. Itu prinsip. Nah, kalaupun ada akad pinjaman, ada sih sebenarnya akad-akad pinjaman di bank syariah, tapi dia nggak ngambil untung. Biasanya untuk produk-produk berbasis multi jasa, biasanya untuk pengobatan, pendidikan, gitu. Haji itu pakai multi jasa. Nah, kalau ada kelebihan bayar, ini maksudnya seperti apa? Misalnya nih Bu ya, kalau beli rumah, kita beli rumah sudah ada itu daftar harganya. Ya, kalau cash 400 juta. Kalau diangsur 5 tahun, dikasih angsuran, daftar angsuran kan ya. Kalau kita hitung-hitung, kita total ternyata 500 juta jadinya. Kalau 10 tahun dihitung jadi 750 juta, hampir 2 kali lipat Bu ya. Kemudian kalau kita ngangsurnya selama 15 tahun, ya kalau kita ngangsurnya selama 15 tahun, hitung ternyata total yang harus kita bayar. Saya itu nanti misalnya 900 juta, itu mungkin ya, harga cashnya 400, tapi begitu kita milih 5 tahun, 10 tahun ternyata beda-beda gitu ya. Nah, ada lebihan dari cash. Nah, inilah perbedaan antara akad nikah dan ya. Jadi sama-sama melakukan sesuatu gitu ya, tapi yang satu pakai akad nikah, yang satu pakai akad zina, katakanlah itu yang dilakukan kok mirip-mirip aja gitu ya, tapi hukumnya berbeda. Kembali lagi ke akad jual beli. Nah, kalau akad yang riba tadi itu kan kredit bersyarat bunga.
kontraknya seperti itu bunyinya. Ada kredit atau pinjaman, nanti kita disyaratkan untuk balikin bunga. Nah, kalau di syariah Islam, bedanya kredit riba dengan jual beli, itu bisa jadi aktivitasnya nggak ada yang beda. Ya, itu nanti di ayat Al-Qur'annya kan ada dzalika a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itu ayat depannya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzina dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba dan ini saya nggak artikan dulu ya. Riba dan jual beli itu dimirip-miripkan karena aktivitasnya itu bisa mirip persis aktivitasnya. Beli yang konven itu kalau cash 400, kalau kreditnya jauh lebih banyak, yang syariah juga sama. Kalau cash 400, kalau kita belinya tidak cash bisa lebih banyak lagi. Nah, bedanya apa? Kalau di konven bedanya pakai akad riba, kredit bersyarat bunga bagi si bank itu riba. Itu riba qard. Di kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 53 di pojok kiri. Nah, ini sudah riba ya. Nah, kemudian kalau di syariah diakadkan jual beli, Bu. Jadi kalau kita sebagai nasabah datang ke bank syariah mau beli rumah, maka nanti di kontraknya itu akan ditulis nanti ada 4 alternatif akad. Kita ngomong yang paling gampang jual beli. Kalau kita milih akad jual beli, maka si bank itu akan mengakadkan dengan kita, si bank menjual rumah yang dia beli dari developer dengan ngambil untung tertentu. Untungnya itu disebutin, keuntungan yang diambil itu disebutin. Dengan kitanya jual beli. Tentu sebelumnya si bank itu beli dulu dari developer, beli dengan harga cash dia. Nah, oleh karena itu ya mirip lembaga intermediari ya, karena lembaga intermediari, tapi lembaga intermediarinya adalah kalau di konven itu nasabah deposito itu naruh duit di konven dikreditkan kepada nasabah KPR. Kalau di syariah nasabah deposito memberi modal kepada bank syariah untuk bisnis, kemudian oleh bank syariah dipakai untuk beliin rumah si nasabah. Nah, ini aktivitasnya tuh mirip, tetapi beda di akad. Nah, kalau ngomong akad, ini kadang-kadang ada yang menganggap bahwa ini beda istilah. Nah, istilah ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Saya percepat aja. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah itu mengajarkan Nabi Adam asma-asma, istilah-istilah nama-nama kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Bahasa komunikasi kita ini pakai istilah-istilah. Nah, orang legal tahu, titik koma, beda titik koma aja bisa ribut, apalagi beda istilah. Nama saya Ahmad Ifham Sholihin, saya diganti Ahmad Dajjal Sholihin, saya nggak mau, karena beda istilah. Zina dan nikah itu beda istilah. Gara-gara istilahnya diganti nikah, maka rukun dan akadnya harus akad nikah. Memilihkan istilah, apalagi kontrak legal. Sehingga memang seperti ayat Al-Quran tadi yang saya bilang, bahwa orang memirip-miripkan atau menyamakan antara riba dengan jual beli, itu ternyata juga terjadi sekarang, gitu ya. Aktivitasnya mirip, bahkan sama-sama ngambil untung, yang satu akad riba, yang satu akad jual beli. Seperti itu, Bu. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tapi pertanyaan yang pertama tadi, menjawab pertanyaan yang pertama. Jadi kalau ada biaya-biaya, ini macam-macam sebenarnya. Ada biaya asuransi, ada biaya appraisal, ada biaya pengikatan agung, BPHTB segala macam, pajak segala macam, balik nama segala macam, ya. Biaya admin pembiayaan juga ada nanti. Artinya kalau kita pembiayaannya misalnya 400 juta, ya cairnya sebenarnya 400 juta. Harusnya biaya-biaya itu dibayar di depan, sebelum cair. Kan nasabah itu dari si prosedur itu nggak boleh cair dulu, cair kemudian dipotong biaya dibayar dulu nasabah, baru duitnya cair. Nah, apakah ini bukan kelebihan yang itu riba? Tidak, karena apa? Ini biaya real. Ciri biaya real adalah ketika ya ada biaya asuransi dalam rangka apa? Dalam rangka mengcover in case ada case, sehingga nanti ada klaim. Nah, pakainya pasti asuransi syariah. Ini biaya benar-benar real. Buktinya apa? Ya biaya asuransi itu akan diberikan kepada
perusahaan asuransi, numpang lewat aja di bank syariah, nggak ada hubungannya dengan bank syariah. Ya, hubungan sih ada, tetapi itu nggak diambil oleh bank syariah, itu numpang lewat. Begitu juga biaya appraisal. Appraisal itu penilaian agunan rumah ini rendah, nilainya segini gitu ya, itu juga real, cuman numpang lewat ke bank syariah untuk diberikan kepada pihak-pihak yang memang melakukan aktivitas itu. Jadi sebenarnya kalau ada biaya-biaya itu merupakan biaya-biaya yang sifatnya real untuk gantiin biaya yang real itu tadi, sehingga nggak dimakan oleh pihak bank syariah. Yang akan diambil untung oleh pihak bank syariah adalah ya sesuai dengan yang disepakati di dalam kontrak. Jadi itu merupakan yang akan dibagi. Ya, maaf. Ya begitu Bu ya, Bu Sofyanis. Oh, Mas, ini satu lagi pertanyaan ya, enggak apa-apa? Boleh. Oke. Ini di sini udah zuhur lewat ya. Oke. Ini ada Fani, ada Jelly, ada 2 pertanyaan berarti nih. Jelly apa kabar? Ini. Baik, Mas, ini pertanyaannya untuk dari Ibu Fani ini bertanya bagaimana pandangan Bapak tentang uang elektronik? Kalau uang elektronik itu ada GoPay, ada OVO, itu gimana, Mas? Mau pakai mazhab apa? Mas Samsing bener lah, Mas. Nah, ini yang nanya siapa ini tadi? Yang uang elektronik bisa dialog? Siapa ini tadi? Ini. Loh, aku ya pakai OVO ngono loh, Mas, piye, Mas? Nah, piye? Ayo, apa? Maunya hukumnya apa gitu? Jadi ya, begini, sesuatu yang bisa disyariahkan, saya akan bilang itu bisa disyariahkan. Tapi untuk sesuatu yang tidak bisa disyariahkan itu nggak ada tawar-menawar lagi, gitu ya. Oke, Mas. Kalau transaksinya kan pakai GoPay gitu tuh. Oke, ini contoh konkret lah, GoPay. Nanti ada GoFood, ada Gojek, ada GoBook, ada GoGoGo yang lainnya, GoSend segala macam. Oke. Jadi begini. Sebelum menjawab hukumnya, saya akan menyampaikan kritikan-kritikan dari ustadz-ustadz yang ada di sosial media, ya. Misalnya Ustadz Erwadi Tarbidi, beliau menulis itu di bukunya bahwa ketika melakukan top up saldo, ya, saldo GoPay misalnya, itu, menurut beliau itu artinya sedang menitipkan sesuatu. Ya. Menitipkan sesuatu yang itu saldo kan rupiah Mas Januar ya. Nah, itu saldonya itu dipakai oleh si penerbit. Penerbit ini dalam hal ini Gojek. Nah, beliau berpendapat ini riba atau haram ya. Nah, ya nyebutin juga landasan hukumnya apa. Landasan hukum yang beliau tulis adalah pendapat ulama bernama Ibnu Abidin ya, di dalam kitab Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar, saya punya kitabnya. Di situ dinyatakan bahwa menurut Ibnu Abidin, titipan kok dipakai itu sama dengan pinjaman. Nah, pinjaman kok disyaratkan ada promo, ada cashback, ada diskon, nah itu menjadi riba. Perhatikan ya, saya ulang. Saya sebagai konsumen, saya sebagai pengguna kartu, itu kan berarti orang yang punya duit. Ketika saya top up saldo kepada aplikasi itu, maka kita sama saja nitip duit di situ, kita punya duit, nitip duit di situ, oleh penerbit yang dipakai. Nah, ketika dipakai itu berarti kita minjemin dia. Nah, ketika kita minjemin dia, kita dijanjikan diskon segala macam, itu sama saja kita minjemin, dijanjikan ada manfaat untuk kita. Itu riba menurut Ibnu Abidin. Nah, Ustadz Erwandi itu menyebutkan juga hadis dhaif ya, kullu qardin jarra manfa'a fa riba. Alasannya itu ya, bahwa setiap jual beli setiap kullu qardin, setiap utang piutang jarra manfa'a, yang mengalirkan manfaat itu riba. Oke, sampai di situ kalau diterjemahkan itu bahaya. Nah, menurut banyak kitab, ini tadi pagi saya nulis itu. Menurut kitab-kitab yang saya baca ya, seperti Al-Ubud, Al-Maliyah, Al-Murakkabah, kemudian Al-Manfa'ah fil Qard, kemudian ada kitab Yanatul Thalibin ya, kemudian Subul Salam. Akhirnya saya simpulkan dan ittafaqal ulama di kitab itu dinyatakan bahwa ketika pinjaman itu bersyarat sesuatu manfaat bagi saya yang minjemin, itu riba. Kalau nah, ini kalau Hanafi, Ibnu Abidin tadi Hanafi. Nah, kalau mazhab Syafi'i, titipan adalah titipan. Ya. Lihat takrib halaman 36. Nah, kalau jual beli online tadi halaman 30, ini
36 di situ disebutkan bab wadi'ah, bab titipan. Titipan itu hukum asalnya adalah amanah, nggak boleh dipakai. Tetapi kalau titipannya itu hilang atau dipakai, maka di kitab itu cuma ditulis doman. Doman itu wajib ganti, wajib nanggung. Tidak disebutkan ini berubah menjadi akad minjemin. Oleh karena itu, menurut yang memang transaksi itu berdasarkan lafaz dan alur, ini bukan kemungkinan, ini tidak disebut sebagai riba. Nah, bagaimana dengan DSN MUI? DSN MUI dalam hal ini memberikan dua alternatif akad. Akadnya titipan dan akad pinjaman. Nah, pakai jika maka nih, jika akad titipan kok dipakai. Ini ternyata dihukumi seperti madzhab Hanafi. Ada pinjaman, ya, pinjaman, ada diskon segala macam, ini juga dihukumi sebagai qard itu tadi. Nah, cuman begini, di PBI tentu ini fatwa MUI tidak bilang bahwa itu tidak boleh atau itu haram, itu enggak, pakai jika maka masih. Nah, di peraturan Bank Indonesia nomor 20 tahun 2016 di situ dinyatakan bahwa top up saldo itu bukan seperti produk perbankan. Seperti kita naruh deposito, naruh enggak. Nah, begitu enggak 16 tentang uang elektronik, di situ juga disebutkan bahwa produk GoGo itu tadi, GoPay, OVO, Dana itu tadi, itu bukan produk seperti produk simpanan pada perbankan. Artinya apa? Kalau di perbankan kita nyimpen itu titip. Nah, sekarang begini, saya sudah komunikasi dengan DSN MUI, mungkin nggak sih diberikan alternatif akad berikutnya DSN, cuman belum diputuskan. Nah, kalau pendapat saya pribadi, ya silahkan aja pakai pendapat madzhab Syafi'i atau madzhab apa DSN MUI. Nah, kalau pendapat saya pribadi, ya, ini sudah saya sampaikan juga ke DSN MUI, karena ini akad ini masih memungkinkan banyak alternatif. Yang sekarang sedang digodok oleh DSN MUI adalah jika akadnya sorf atau dianggap sebagai mata uang, baik sorf middle maupun sorf wire middle. Saya bilang nanti dibahas juga ya Pak untuk akad yang saya yakini paling akurat, yakni akad ijarah. Ketika kita top up saldo, nah silakan nanti dinilai sendiri yang kira-kira yang valid yang mana. Ketika kita top up saldo, itu sama ada diskon, ada potongan, itu no problem. Karena apa? Akadnya jual beli pulsa, jual beli manfaat. Pulsa itu bisa nggak buat bayar-bayar? Bisa. Pulsa itu bisa nggak jadi dianggap sebagai jadi duit bisa transfer ke sana kemari, bisa, nyatanya bisa. Bahkan sebenarnya kartu kredit itu yang akadnya itu bukan apa namanya, bukan seperti akad e-money, itu bisa kan ditempel terus nanti asal dikasih chipnya dipakai untuk bayar-bayar kan bisa juga. Kartu debit pun begitu, kita pakai mobile banking bayar-bayar, itu sebenarnya e-money juga itu sebenarnya. Nyatanya bisa ada hadiah-hadiah juga. Makanya untuk e-money ini saya berpendapat ini ketika kita top up saldo, yang terjadi adalah kita membeli manfaat. Beli manfaat. Kita pesen makanan, GoFood segala macam, berubah menjadi jual beli pesanan jasa. Nah, jual beli pesanan jasa itu yang monggo aja, mau ada diskon, mau apa, whatever, yang larang. Syariat Islam nggak ngelarang. Ada janji diskon, janji promo, janji cashback untuk jual beli fasilitas. Itu nggak ada. Makanya kalau kesimpulan saya, silahkan pakai. Wis, matur nuwun, wis tenang lah. Oke, sing pakai GoPay, OVO, wis lanjut. Tapi begini ya, nanti kalau misalnya lebih panjang lagi pengen ini di Instagram saya, silakan nanti bisa. Karena kadang-kadang masih ada ganjel. Iya. Sip. Mas, satu Mas, ini sebelum kita tutup ya. Ini dari Zeli ini bagaimana aksi saham yang diperbolehkan secara syariah, iya Mas? Ini tips atau kriteria? Mana Mbak Zeli? Tips. Ya, bagaimana memilih? Kalau tips berarti sudah paham ya kriterianya? Ya, sedikit sudah. Jangan sedikit, harus semua. Iya. Oh iya, baik. Kalau mau dijelasin dulu boleh juga. Yang masuk saham syariah itu yang gimana? Ayo. Ayo.
Udah terdaftar. Ayo. Apa kriterianya? Ayo. Sudah terdaftar sebagai saham syariah. Daftarnya itu daftar apa namanya? Namanya lupa. Nah, namanya lupa. Itu tanya kepada yang di belakang. Pasti tahu. Jadi Iya, begini. yang di belakang yang nanya. Di belakang yang nanya gimana sih? Nggak nanya langsung. Jadi begini. Saham dikatakan sesuai syariah itu ketika masuk dalam DES, ya. Daftar efek syariah. Daftar efek syariah itu dikeluarkan oleh bursa OJK, ya, oleh OJK sekarang. OJK yang sudah ditetapkan juga oleh Bursa Efek dan Dewan Syariah Nasional. Itu per 6 bulan sekali, dalam setahun 2 kali ya. Nah, itu yang terakhir silakan nanti dicek di OJK, itu per November 2019. Kalau dia masuk di situ, itu berarti sesuai syariah. Itu kriteria. Nah, mengenai screeningnya, mungkin nggak perlu kita bahas di Instagram saya, nanti baca panjang lebar tuh screening yang bab saham tuh nanti ada mengenai screening syariahnya maupun screening terkait 45%, nggak boleh punya utang riba sebesar itu, nggak boleh punya pendapatan riba maksimal 10%. Nah, itu nanti kriteria, bukan tips. Nah, kalau tips, saya bukan pemain saham. Saya belum terlibat untuk beli saham syariah maupun reksadana gitu ya. Tapi tips ini akan tergantung dari, kalau di psikologi konsumen gitu Mas Januar ya, dari pelaku, dari watak si kita pelakunya. Karena nanti ada yang dia itu maunya main besar, main ya, namanya, menempatkan dana besar, transaksi yang jumlahnya besar. Ada yang cocoknya di saham, dia nggak mau reksadana. Tapi kalau nanti ada orang lain lagi, saya cocoknya ya 100.000, 200.000. Nah, kalau itu reksadana, itu ya tidak langsung saham, karena kalau saham itu kan terdiri dari itu tadi ya, reksadana-reksadananya dijadiin satu kan jadi saham. Nah, tergantung tipe orangnya. Kalau tipe orangnya maunya transaksinya gede-gede, ya cocoknya saham. Nah, saham yang seperti apa? Tentu saja nanti secara ekonomi makro dan mikro ya. Ekonomi makro itu ada kaitannya juga nanti dengan nilai tukar, dolar, segala macam. Dan ekonomi yang mikro itu misalnya terkait dengan kondisi ekonomi mikro yang terjadi saat ini. Nah, itu akan sangat berdampak. Contoh konkret, kalau dalam kondisi COVID seperti ini, tentu saham-saham yang menurut saya paling cocok untuk dijadikan sebagai kita investasi, ya saham-saham perusahaan yang bisnisnya itu tidak terdampak dan bahkan mengalami peningkatan bisnis dalam kondisi seperti ini. Misalnya bisnis-bisnis teknologi atau bisnis-bisnis yang bisa melayani online, misalnya e-commerce. Atau contoh konkret yang saya alami, karena ini saya kan jualan juga gitu ya. Ini bisnis ekspedisi malah meningkat. Nah, kalau itu ada dalam DES, dalam kondisi seperti ini, itu bisa cocok. Itu tips ya. Nah, cuman nanti kalau kondisi sudah berubah, nanti berubah lagi. Bisa saja nanti bisnis kalau sekarang kan yang paling lakukan alat kesehatan, yang APD apa sih itu nanti alat pelindung diri segala macam. Bisnis-bisnis yang dia masuk daftar efek syariah, tapi bisnisnya itu yang kira-kira menguntungkan dalam kondisi COVID seperti ini. Begitu ya. Jadi kalau bisnis-bisnis yang terkait dengan bisnis keuangan dalam kondisi seperti ini kayaknya rada-rada lesu gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya tipsnya seperti apa, nah tergantung tipe pelakunya dan tergantung kondisi ekonomi. Mungkin ada tanggapan Mbak Jeli dan pasukannya? Iya, baik Pak. Sedikit berarti intinya semua itu harus yang transaksinya tetap ada di DES, kemudian nanti bentuk-bentuk transaksinya apa, itu yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya? Nah, kondisi saat ini kalau pengen tahu, lihatlah itu komentar-komentar para ekonom, terutama ekonom-ekonom yang kredibel. Nah, ini coba saya sebut aja misalnya ekonom Indef, atau IMF, bisa itu IMF bilang, kemarin IMF bilang bahwa tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa mencapai 88%. Wah, ini luar biasa, sangat-sangat optimis. Nah, itu artinya kan juga berdampak nanti kepada, kalau kita mau jadi investor, berdampak juga kepada sektor-sektor yang akan dipilih. Tetapi kalau prediksi 8% kayaknya terlalu tinggi. Mungkin di angka 4% atau untuk mencapai 5% pun mungkin juga itu sudah bagus. Misalnya kemudian sektor-sektor apa yang kira-kira akan pulih cepat. Nah, itu amati aja.
para ekonom itu. Kemarin juga saya meeting dengan salah satu dari mereka itu dengan satu grup ya. Satu grup di situ juga dinyatakan bahwa untuk sektor keuangan ini pulihnya juga tidak dalam waktu cepat, misalnya 2 tahun. Jadi kalau kita mau melakukan investasi saham di perusahaan-perusahaan yang berbasis keuangan, kayaknya wait and see dulu ya, misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi ekonomi yang itu bisa dipelajari dari para ekonomi. Seperti itu Mbak Jeli. Iya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Mas Ipam luar biasa. Ya, sudah memberikan ilmunya pada kita semua. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan Mas Ipam di lain waktu ya, insya Allah. Amin. Mas Ipam sehat selalu. Nanti kapan-kapan ke Mumbai. Seneng Mumbai. Monggo. Kapan itu saya ke Dumai sampai nyampe ke Rokan Hilir saya. Iya, enggak mampir kok. Iya, enggak mampir. Mampir di bandara, Mas, mampir di bandara. Iya, mampir. Sampai parkiran aja. Iya, saya parkiran terus nyambung lagi ke Dumai, nyampe ke Dumai lanjut ke darat itu. Panjang lagi, jauh lagi lewat sawit ya. Oke, Mas Ipam matur nuwun. Oke, sandi-sandi. Ilmunya Bapak Ibu semua yang masih bertahan di sini, terima kasih banyak. Ada Pak Fikri, Bu Titi, semuanya, Tanis, Bu Fani, Bu Febi, ya. Pak Andre, Bu Ray, terima kasih. Ini ada mahasiswa juga. Kemudian ada Pak Juher. Semuanya terima kasih yang sudah hadir di sini, masih bertahan ya. Tadi memang kondisinya ada yang sholat dan sebagainya. Masih lagi turnuan. Nanti Mas Gupron tadi ada yang pesan sertifikat, boleh nanti ke saya dan Bapak Ibu juga yang pesan sertifikat boleh. Nanti kita siapkan. Ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Saya pesan sertifikat saham ya buat Mbak Jeli. Siap. Pesan THR. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf kalau ada salah ya. Sami-sami, Mas. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.